Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan ini saya di sini akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya untuk mendapatkan stok ASI ketika saya bekerja dan bekal adik selama di rumah. Nah, bagi teman-teman semua nih, di sini saya akan memperkenalkan alat-alat apa saja yang saya gunakan untuk memompa ASI. Dulu pada saat Kakak Nafisa, saya belum menggunakan pompa ASI elektrik, masih menggunakan pompa ASI manual. Yang mana? Nah, yang ini ya, masih menggunakan pompa ASI yang manual. Nah, tapi ketika sekarang adik Namira sudah menggunakan pompa ASI yang elektrik atau dicas ya. Teman-teman semua nih, alat-alatnya akan saya perkenalkan satu-satu untuk bisa mendapatkan ASI yang lumayan banyak. Ini alatnya. Ini terdiri dari 2 botol dan 2 untuk memompa ya. Ini mesin untuk pompanya. Kemudian ini selang dari mesin ini disambungkan ke sini. Kemudian ini alat untuk elektrik supaya bisa mencas. Mungkin ada yang bertanya, Bun, biasanya Ibu Nafisa suka dapat berapa banyak nih sekali pompa? Karena kebetulan kali ini saya bekerjanya hanya sampai pukul 12. Jadi biasanya saya hanya mendapatkan di sini ada ukurannya ya 150 mili. Tapi biasanya suka sampai penuh. Bisa sampai 200 mili satu kali pompa. Biasanya berangkat kerja setengah 7. Saya melakukan pompa itu jam setengah 12 biasanya menuju zuhur. Nah, lalu ketika sudah mendapatkan ASI secara penuh di sini, biasanya saya menggunakan penyimpanannya itu menggunakan botol, tidak menggunakan plastik ya, tidak menggunakan plastik yang kemasan pack itu, karena menurut saya kalau misalkan menggunakan botol itu lebih higienis, kemudian lebih aman, resiko untuk bocornya pun lebih sedikit. Kemudian ya Bun, hati-hati ketika menyimpan ASI di dalam botol itu, jangan sampai ada tetesan air di dalam botolnya. Kita pastikan dulu kalau botolnya itu sudah disterilkan ya. Kemudian tidak ada air di sini di dalam botol, karena kalau misalkan ASI bercampur dengan air yang ada di botol ini akan merusak kualitas dari ASI tersebut. Lalu ketika saya sudah mendapatkan ASI, biasanya itu bisa sampai 3 botol seperti ini satu kali pumping di sekolah. Nah, lalu berapa jam sih biasanya ASI itu bisa bertahan? Nah, kalau di suhu ruangan biasa itu ASI bisa bertahan 4-6 jam ya. Hanya saja untuk menjaga kualitas ASI kita tetap segar, alhamdulillahnya saya menggunakan cooler bag ya Bun ya, untuk memastikan bahwasanya kualitas ASI-nya tetap terjaga. Nah, biasanya kan kalau di cooler bag itu ada seperti ini. Ada es ya, es gel. Nah, ini tuh bisa bunda-bunda dapat biasanya satu pack dengan tas cooler bag ini. Gel ini bunda bisa bekukan dulu di freezer ya, simpan di freezer sampai beku, kemudian dimasukkan di sini. Ini tas cooler bagnya seperti ini ya Bun ya. Nah, ini beda dengan tas-tas yang biasa karena dia merupakan khusus untuk mendinginkan ya. Ketika ASI-nya sudah dimasukkan, dituangkan di botol seperti ini, kita letakkan saja seperti ini. Tutup. Aman deh ASI buat adik Namira. Ini bisa bertahan, kalau seperti ini bisa bertahan lebih dari 6 jam ya. Tapi biasanya karena di masa pandemi ini pulangnya lebih cepat, jadi tidak sampai 6 jam kok. Jadi setengah 12, jam 1 sudah pulang, sudah di rumah, insya Allah aman. Lalu kita simpan di freezer.
Nah, Bunda, kalau misalkan kekuatan ASI, berbicara mengenai kekuatan ASI, berapa lama sih kekuatan ASI itu bisa bertahan? Nah, kalau kita mempunyai kulkas yang hanya satu pintu, itu kan biasanya freezer dengan bagian kulkas yang lainnya itu menyatu ya Bun ya. Nah, kebetulan saya juga punyanya itu, belum punya yang kulkas dua pintu yang antara freezer dengan kulkas yang lainnya itu berpisah ya, atau berbeda. Nah, itu waktu kekuatan tahan lamanya itu berbeda. Kalau yang freezer di kulkas satu pintu itu bertahan biasanya 3-4 bulan, tapi karena memang stok ASI saya tidak terlalu yang melimpah seperti mungkin bunda-bunda di luar sana yang memang mempunyai kulkas yang memang khusus untuk ASI. Jadi saya sengaja tidak terlalu banyak untuk menyimpan karena ditakutkan atau dikhawatirkan memang nutrisi yang ada di dalam ASI-nya itu sudah berkurang atau sudah berubah. Maka sewajarnya saja yang memang jeda waktunya itu tidak terlalu lama, biasanya 1 atau 2 minggu pun memang sudah diberikan kepada adik Namira. Nah, lalu kalau untuk kulkas yang antara freezer dengan kulkas yang biasanya itu berpisah, yang 2 pintu, itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Bahkan kalau yang khusus untuk freezer yang seperti box gitu, itu biasanya bisa bertahan sampai 6 bulan ke sana. Tapi memang ya Bun, namanya kita tergantung kepada alat. Biasanya jangan sampai terlalu lama sekali, karena apa? Kalau misalnya terlalu lama, otomatis nutrisi yang tersimpan di dalam ASI-nya itu bisa berkurang. Memang tidak apa-apa, ASI-nya tidak apa-apa selama, ingat ya Bun, selama ASI-nya itu tidak berubah dalam tekstur. Biasanya yang paling mencolok itu kalau ASI sudah rusak itu berwarna agak-agak sedikit kekuningan. Jadi perubahan warnanya tuh yang sangat drastis. Ada juga yang bisa dilihat ketika ASI itu rusak dari baunya yang sudah berbeda. Karena sebenarnya kalau kita tahu namanya ASI dengan susu formula itu jelas-jelas rasanya berbeda. Kalau ASI itu memang hambar sebenarnya ya Bun. Kalau susu formula kan ada agak-agak condong lebih ke manis gitu. Tapi untuk kekuatannya tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, itu saja ya Bun, berbagi pengalaman saya mengenai bagaimana caranya mendapatkan ASI, memompa ASI, kemudian membawa ASI selama dari tempat kerja ke rumah, dan menyimpan ASI setelah di rumah. Next video kita akan bahas apa lagi? Sabar ya, insya Allah akan tetap membahas hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan bunda dan perawatan anak-anak kita. Cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.